Oleh karena itu di sini sekali lagi juga saya meminta bahwa kepada para jaksa jangan main-main untuk berbuat curang tersebut, baik main proyek kemudian juga memeras, karena ini tadi baru saja saya juga dipanggil Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan bahwa dalam tingkatan apapun itu akan ditindak tegas. Sekarang Bapak masih hobi bertani nggak itu Pak pertanyaannya? Oh masih, kalau Sabtu Minggu katanya masih gitu, masih Pak, ya? jangkul. Oh, Jadi siap. begini, selain badan sehat juga saya kira hasilnya bisa itu. Saya nanam misalkan singkong Thailand, nah itu kita sendiri. Siap. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan seksama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa Sobat Adiaksa. Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir program Duo DM, Bincang Tokoh Santai. Dan kali ini kita menghadirkan pejabat dengan dua fungsinya. Pokoknya Sobat Adiaksa, Mas Dedi sekarang udah gak bisa macam-macam. Beliau Ini yang komandan punya... saya langsung ini soalnya. Pertama, beliau adalah sebagai Jaksa Pemuda Intelijen yang beberapa bulan yang lalu dilantik. Baru mungkin kita nanti juga sekaligus menyampaikan ucapan selamat ya beliau. Selamat. Dan tidak kalah penting, beliau juga menggawangi sebagai Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia. Seluruh Indonesia. Wah, bapaknya jaksa seluruh Indonesia ini. Dua kali Jaksa Agung Muda. Dua kali Jaksa Agung Muda. Ketua Umum PJI. Ketua Umum PJI gak main-main. Udah komandan langsung. Nah, Ketua dan beliau Umum Jaksa kita lagi. Aduh. Iya, dan beliau nggak pernah berubah, tetap humble, Luar biasa. santai, tenang. Luar biasa. Kita perkenalkan Bapak Dr. Amerianto. Yanto. Selamat datang Pak di podcast kami, Terima Pak. kasih Mas Siap, Dedi, Pak. Mas Mumu. Siap Pak, siap. Pak, beberapa waktu kemarin kita selalu tertunda nih podcast kita kan? Iya, Karena kan. Bapak begitu banyak Betul. kegiatan. Ya karena baru saja dilantik Jamintel, jadi konsolidasi dalam ya untuk Siap. biar bisa bekerja lebih lancar. Langsung running well nih Pak. Iya, Siap. siap. Dan terkait Oke. dengan itu Pak, tentunya Sobat Adiaksa di tanah air juga, khususnya warga Adiaksa ingin mendapat gambaran dari Bapak secara langsung. Betul. Tentang apa sih sebenarnya arah dan kebijakan rencana strategis Bapak ke depan ini Pak. Begini ya, jadi yang jelas bahwa intelijen sebagai bagian dari Kejaksaan Agung tentu saja harus membantu pemerintah dalam melaksanakan kerja pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP ya. Siap. Itu. Namun demikian bahwa fungsi-fungsi intelijen harus kita laksanakan seperti kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 kalau nggak salah, bahwa kejaksaan merupakan intelijen penegakan hukum. Nah oleh karena itu disinilah kita juga harus dalam fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam penegakan hukum dalam semua bidang kita harus bisa masuk memberikan bantuan pemerintah sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan lancar. So, apalagi dengan adanya penguatan di Undang-Undang Nomor 11 2021 ya Pak ya. Iya. Di Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang baru Pak, ya, itu nomor 16 tahun 2004. Semakin memperkokoh fungsi intelijen penegakan hukum itu Pak. Iya. Ya, Tanggung jawabnya banyak, Iya betul. tapi tidak terlihat gitu. Tidak terlihat. Nah, ya tentunya program-program unggulan apa saja sih Pak nanti yang akan Bapak canangkan mungkin Pak ke depan? Ya sebenarnya ini sudah dari awal sudah dilaksanakan seperti tabur ya. Tentu Siap, saja ke depan tangkap buronan ini harus lebih lebih Efektif. efektif lagi, lebih cepat lagi, apalagi ini
juga Kasubditnya baru, mudah-mudahan punya semangat yang baru ya. Siap, Amin. siap. Direkturnya baru juga, Pak, ya? mudah-mudahan Jamintelnya baru. Tapi beberapa bulan ini banyak sekali yang ditangkap loh Pak. Iya. Semenjak Bapak diangkat juga banyak sekali yang Ya, ditangkap nih Pak. Ini sudah mungkin bulan Februari aja mungkin sekitar lebih dari 10 ya. Siap, Dan siap. memang oleh karena itu dalam hal ini juga saya meminta kepada masyarakat ya untuk memberikan informasi apabila ada buronan kejaksaan untuk diinformasikan sehingga lebih mudah tim tabur untuk melakukan penangkapan kan Siap, seperti itu. siap. Jadi tidak ada tempat yang tenang bagi kalian itu para buronan. 1 bulan 10 DPO yang ketangkap. Dan begini saya sampaikan kepada para buronan, daripada tidak nyaman, kapanpun ketangkap pasti akan juga harus melaksanakan. Oleh karena itu lebih baik segera melaksanakan selesai, akan seperti itu. Betul. Untuk yang terpidana misalkan, untuk apa lari-lari nggak tenang misalkan. Nanti ketangkap sudah juga harus melaksanakan sesuai dengan putusan itu. 4 tahun ya 4 tahun. Tapi kalau segera melaksanakan Selesai lah Pak ya. selesai dan mungkin juga termasuk yang baik sehingga mungkin cepat mendapatkan remisi ya selesai kan seperti itu. Iya Pak. Jadi para buronan itu jangan sampai jadi buron. Sudahlah, langsung menyerahkan diri saja. terpidana baik-baik. yang punya akhlak yang lebih bagus lah ya. Daripada sudah Dan- terpidana kabur lagi Pak. Dan kalau sering ditayangkan kan juga punanya keluarganya pun juga akan Iya, malu ya. Betul Pak. Pak, Mungkin mungkin- anaknya, cucunya dan Iya. sebagainya. ada rencana Pak untuk penayangan foto-foto para buronan yang mungkin kelas kakap nanti mungkin lebih efektif dipublikasikan Pak, mungkin ada rencana begitu Pak? Nanti kita evaluasi dulu Siap, sejauh mana efektivitasnya ya. Yang Siap. penting kita kan efektif, efisien sehingga semua pekerjaan bisa lancar, cepat selesai kan seperti itu. Kan Segala cara yang baik kita tempuh tentu saja seperti itu. Siap Pak. bekerja dalam senyap, hasil maksimal. Nah, Ya selain tabur juga cegah tangkal, artinya untuk orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana ya kita lakukan cegah tangkal. Kemudian juga pengawasan terhadap orang asing yang terlibat dalam tindak pidana, bukan hanya yang tidak terlibat tindak pidana, semua orang asing pun harus kita lakukan pengawasan sehingga jangan sampai membawa suatu nilai-nilai ya yang bertentangan dengan Pancasila, misalkan terorisme, radikalisme kan seperti itu. siap. Nah, Indonesia ini negara NKRI, tentu saja kemajemukannya harus kita jaga Betul, dengan betul. Pancasila ini. Minimal kalau melaksanakan sila pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan. Nah, ini pasti NKRI-nya akan langgeng. Siap. Otomatis kalau ini 3 dilaksanakan, insya Allah keadilan sosial akan tercapai. Iya. Nah, itu. Ini tugas baru salah satu penegakannya. Ini itu betul. Nah, yang nggak kalah penting Pak. tuh. Kan ini ada program prioritas Pak Jaksa Agung Iya. yang menjawab isu aktual di tengah masyarakat. Antara lain itu adanya mafia tanah Pak. Mafia pelabuhan. Mafia pelabuhan itu kan. Nah, itu yang menjadi tugas tanggung jawab untuk tupoksi mafia tanah ini di Jamintel ya Pak ya? Iya. Siap, Pak. Jadi begini bahwa untuk mafia tanah, Siap, Pak. pemberantasan mafia tanah ini di Jamintel, kemudian mafia pelabuhan ini di Jampitsus. Namun demikian kita juga dalam bekerja adalah berkoordinasi bersama-sama ya. Intinya bahwa kita membuka laporan kepada masyarakat, tentu akan tindak lanjuti. Kalau memang itu ada kaitan dengan tindak pidana khusus maka kita tangani sendiri, dan apabila itu mungkin tindak pidana umum ya kita serahkan kepada penyidik Betul. Polri untuk ditindaklanjuti dan kita memonitor. Jadi kita memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang kedua juga sekarang ini kan dalam pandemi COVID ya, Iya. ekonomi juga Masih belum stabil sedang gitu Pak ya. stabil, kemudian juga pemerintah sedang melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu kita juga melakukan pengawalan investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Oh, siap. Kemudian juga program pemantauan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional. Siap. Dan pengamanan pembangunan strategis, kan kita ada direktorat Nah, itu. pengamanan pembangunan strategis. Siap. Direktorat D Pak ya namanya Pak ya. Iya. Oh, siap. Kemudian juga dalam rangka pembangunan penegakan hukum, penguatan satu tindak pidana adalah program digitalisasi forensik ya, seperti itu. Kemudian Banyak yang sekali ya Pak. yang lebih penting lagi dan ini selalu kita laksanakan, yaitu bahwa secara preventif kita harus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui
penerangan dan penyuluhan hukum. Puspenko. Antara lain melalui jaksa masuk sekolah. Nah, ke depan ini program penerangan dan penyuluhan hukum ini jangan hanya kuantitas, kuantitas, tapi harus kualitas. Artinya apa? Selama ini hanya kuantitas, artinya yang sudah dilakukan penyuluhan sekian, tapi tidak pernah dilihat apakah ini efektif atau tidak. Oleh karena itu ke depan Puspenkom ini, karena saya dulu juga mantan Kapuspenkom. Mantan Kapuspenkom loh beliau. Sudah itu waktu itu kan program, artinya semacam yang setelah kita lakukan penyuluhan itu harus kita monitor terus. Bahkan kalau bisa sekolah itu seperti kita sebagai bapak asuh, dalam waktu-waktu tertentu ada jaksa yang mendatangi ke sekolah itu, mungkin memonitor, menanyakan apakah setelah dilakukan penyuluhan ada suatu perubahan, atau sikap, masih ada tindak pidana atau mungkin perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum, misalkan membuli kawannya, kemudian tawuran dan seperti itu. Oleh karena itu, kalau penyuluhannya hanya sekali, bisa saja tidak akan termonitor. Nah, oleh karena itu harus jangan hanya kuantitas, tetapi juga harus kualitas. Ya. Selain itu juga dalam penyuluhan ini jangan hanya berfokus kepada masalah aturan-aturan hukum, tetapi bagaimana menciptakan individu yang nanti bisa mentaati tertib terhadap hukum itu. Karakter hukum, misalkan tentu saja mendidik anak itu yang zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Nah, oleh karena itu, karena orang tua itu kan produk-produk lama ini, jangan sampai mendidik anak-anak sekarang ini dengan cara lama. Nah, ini kan ketemu. Oleh karena itu mungkin biasa juga dalam penyuluhan hukum ini mengikutkan misalkan psikolog untuk memberikan suatu masukan kepada ibu-ibu, bapak bagaimana mendidik anak yang baik sehingga anak ini bisa mendengarkan orang tuanya, tidak kalau dinasihati orang tuanya lari misalkan. Nah, ini kan zaman milenial juga harus menyesuaikan. Artinya itu kan butuh modul-modul yang modern ya Pak, untuk diterapkan, karena selama ini kan pakai cara konvensional. Oleh karena itu inilah tugas Puspenkom ini harus terus mengupdate terus. Itu makanya ngegalinya jangan dalam-dalam, kan akhirnya jadi ada perintah perintah langsung. Jadi di sini Puspenkom ini menjadi peran yang sangat penting, strategis Pak. Strategis dalam rangka itu tadi preventif, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tertib dan taat hukum itu. Dan terbangun karakternya taat hukum. Dalam rangka berarti pencegahan itu memang sejak dini ya Pak. Sejak dini. Nah, yang paling penting lagi, kita harus menjadi role model. Menjadi contoh bagaimana kalau kita memberikan penyuluhan ternyata kita itu. Iya, siap. Nah, dalam kaitan ini misalkan kita melakukan pengawalan pembangunan proyek strategis, harus berikan contoh, jangan sampai para jaksa ini justru main proyek. Nah, ini seperti arahan Pak Jaksa Agung kemarin terbaru ya Pak. Oleh karena itu saya meminta dalam kesempatan ini kepada seluruh jaksa, seluruh pegawai kejaksaan dan kepada keluarganya jangan main proyek. Siap. Itu. Yang kedua juga kepada masyarakat, tolong kalau ada jaksa yang maksa-maksa untuk minta proyek, tolong dilaporkan. Hotline-nya nanti di sini ya sobat. Nanti kita akan kasih hotline. Juga tidak menutup kemungkinan ada oknum yang mengaku kenal dengan para pejabat, mengatasnamakan. Oleh karena itu sebelum itu tolong dikonfirmasikan dulu, benar enggak misalkan. Misal ngaku, wah Pak saya ini adalah kawannya Pak Dedi diminta proyek. Nah, oleh karena itu tolong konfirmasi dengan Pak Dedi, benar enggak? Jadi jangan itu. Akhirnya jangan langsung stigmatisasi bahwa wah ternyata Pak Dedi Puspenkom ini pemain proyek. Betul, siap. Tapi bukan loh ya sobat. Ini tadi perumpamaan. Ada. Dia proyek bikin bakso. Tapi gini Pak Izin, komitmen untuk menjaga integritas itu sebenarnya kan memang lebih efektif kalau seperti Bapak sampaikan, memang role model kan Pak. Jadi kalau atasannya seperti dengan kepemimpinan Pak Jaksa Agung saat ini sangat komitmen untuk itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi selalu saya sampaikan, bahkan waktu saya Jaksa Agung Muda Pengawasan, saya meminta seluruh jajaran pejabat struktural kejaksaan ini adalah untuk menjadi
role model, menjadi contoh kepada anak buahnya, contoh kepada keluarga besar kebangsaan bahwa kita memberikan contoh yang baik. Ya. Jadi kan hanya bisa mengatakan tetapi juga harus memberikan contoh. Itu yang Contoh. Oh, jadi penerapan kekeluargaan ya. dan yang lebih penting lagi, Pak, dalam zaman sekarang ini kan semua serba cepat itu, serba mewah. Oleh karena itu juga penerapan pola hidup sederhana di keluarga masing-masing ini juga diperlukan. Karena dengan pola hidup sederhana akan mengurangi pengeluaran kan seperti Betul, dengan Pak. pengeluaran ya kan akan mengurangi untuk berbuat Gaya tidak hidup ya, Pak ya. baik. Segala bentuk antisipasi kelembagaan yang ada, Pak. Lah Satgas 53 itu kita ngeliat sangat efektif. Iya. Nah, apakah ke depan ada program dengan konsep yang berbeda dengan atau yang masih tetap sama untuk Satgas 53? Karena Satgas Pak? 53 itu kan produk Bapak dulu waktu di Iya. zaman Jambas, Pak. Jadi Iya, siap. begini, Bersama Satgas Pak Jamintel. 53 Iya, Pak ini Jamintel. adalah untuk mencegah dini para jaksa ini, para pegawai kejaksaan ini melakukan suatu perbuatan tercela, misalkan tadi memaksa minta proyek ya, misalkan memeras. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat apabila tersebut itu tolong dilaporkan secara rahasia kepada Satgas 53, akan kita tangkap dan kita akan proses tentu saja melalui pengawasan. Nah, kalau memang di situ nanti hasil pemeriksaan pengawasan terbukti, ya saya kira bisa dijatuhkan disiplin Iya, atau juga bahkan mungkin juga dipidana kalau secara parah, Pak, pidana. ya. Kan Iya, sudah ada contoh beberapa, misalkan ada jaksa yang kita serahkan ke Pitsus ditindaklanjuti dalam ditangani secara pidana itu. Siap, siap, Pak. Oleh karena itu di sini sekali lagi juga saya meminta bahwa kepada para jaksa jangan main-main untuk berbuat curang tersebut, baik main proyek kemudian juga memeras. Karena ini tadi baru saja saya juga dipanggil Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan bahwa dalam tingkatan apapun itu akan ditindak tegas. Nggak pandang bulu ya, Pak ya. Nggak pandang bulu. Dan hotline-nya juga sudah banyak ya, Pak ya. Nah, nanti kita siapkan. Kita akan tayangkan di sini 53 saja. ada. Dan pemain tolong proyek saya juga kepada Puspenkum, tolong ini disebarkan kepada masyarakat. Siap, siap. Sehingga kalau memang ini masyarakat tahu kemana akan melakukan laporan itu. Siap, Bapak, siap. Kemudian Bapak berbicara tentang dukungan intelijen terhadap capaian kinerja bidang lain, Pak. Khususnya juga di pidana khusus, Pak ya. Pidana khusus mungkin juga ada di TPPU, di Pidum segala macam. Pentingnya fungsi digitalisasi forensik. Iya. Nah, peran serta Jam Intel, Pak, dalam mendukung terwujudnya digitalisasi forensik dalam waktu dekat ini, Pak, sesuai Apalagi salah dalam satunya ini ya, recovery aset kan ada Iya, tuh, Pak tuh. Ya, Kan kita tugas Intel kita tuh, Pak. sudah membekali dengan SDM dan juga dengan peralatan yang ini. Peralatan, Oleh karena ya, itu kepada kawan-kawan baik itu di Pitsus maupun Pidum, kalau memang memerlukan itu tolong segera disampaikan kepada Jam Intel, ya akan kita tindak lanjuti. Nah, itu ada rencana jadi lembaga khusus nggak, Pak, nanti? Seperti jadi kepala pusat gitu, Pak, mungkin pusat. Ya, itu kan perlu kajian dulu ya. Jadi Iya, kita membuat struktur organisasi ini kan untuk instansi pemerintah ini kan sudah ada aturannya. Misalkan suatu eselon 1 ada berapa, eselon 2, eselon 3 kan seperti itu. Ya, kita lihat dulu dan dari urgensinya seperti apa. Kita kan juga harus membuat suatu organisasi yang ramping ya, yang simpel tetapi dapat menghasilkan yang lebih baik kan seperti itu. Dan ke depan juga SDM ini juga harus lebih sedikit, jangan terlalu banyak SDM kan itu. Nggak kerja, Pak ya. Nggak Sedikit kerja. tapi efektif ya, Pak ya. Nah, dari itu, Pak, kan tugas kita tuh banyak, udah dari pengamanan, mendukung segala macam. Tapi kan di undang-undang ini kita nih katanya Penyadapan jaksa loh. bukan penyadapan iya. Oh. Tapi kan untuk ya bela diri jaksanya lah, Pak, istilahnya kan. Lo kan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan. Ini kan di situ disebutkan bahwa jaksa dapat dipersenjatai. Iya, Tapi dalam hal ini tentu saja senjata ini adalah membela diri apabila kita melakukan tugas ada suatu ancaman. Tetapi juga tidak boleh untuk gagah-gagahan, artinya untuk menyalahgunakan wewenang karena punya memegang senjata untuk nakut-nakuti masyarakat. Apalagi masuk Biar tempat memberi proyek tadi misalnya, nggak boleh. Wah, ini harus atau kita sikat. masuk tempat hiburan supaya gratis senjata, nggak boleh. Ya saya kira kalau masuk tempat hiburan
juga harus kita hindari hal yang kurang baik. Iya. Intinya kayak ya harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Kalau para jaksa ini berbuat baik, ya tugas intelijen, tugas pengawasan juga akan lebih ringan. Dan saya yakin masyarakat akan semakin percaya kepada Nah, kejaksaan. Iya, sekarang teknologi makin canggih, pelaporan udah makin ya udahlah. dan teman-teman kan sudah ada upaya untuk peningkatan kualitas kemampuan SDM untuk pemanfaatan senjata ya Pak ya? Ya saya kira kita sendiri juga sudah punya tempat latihan menembak ya di Badan Diklat. Saya kira juga ada beberapa kejati sudah membuat seperti itu. Siapa? Saya kira yang lebih penting sebetulnya ya begini, kita dalam melaksanakan tugas kan punya namanya Trikrama Adiaksa. Yes. Sebetulnya kalau kita sudah melaksanakan Trikrama Adiaksa pertama yang Menghayati. ya, Ya. yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, pribadi, masyarakat ya. Saya kira sudah bagus. Yang kedua adil ya. Ya. Kesempurnaan dalam bertugas. Ya, Pak. Yang utama dalam pemerintahan rasa unsur tanggung jawab. Jadi Sudah ada dimaknai. semua pegawai kejaksaan kalau sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan, saya kira bagus. Nah, untuk bisa bertanggung jawab itu apa? Paling tidak pertama harus profesional. Oleh karena itu seluruh pegawai kejaksaan, para jaksa harus selalu mengadit kemampuannya sehingga Siap. semakin bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, profesional. Ya kan Siap, itu. Yang kedua disiplin. Tanpa disiplin yang tinggi saya kira pekerjaan tidak akan bisa bekerja berhasil dengan baik. Misalkan acara ini tertunda-tunda karena mungkin banyak tugas sehingga atau mungkin Ada skala kurang prioritas disiplin. ya, Pak, ya. Sehingga masyarakat sudah menunggu Siap. nggak mulai karena apa? Karena podcastnya nggak disiplin misalkan kan masyarakat. Nah, oleh karena itu disiplin ini perlu. Siap, Pak. Siap. Siap. Diminta Pak Jaksa Agung laporan jam 10, kita datang jam 11. Iya. Ya, akhirnya terlambat. Siap. Yang berikan adalah integritas. Iya. Artinya bahwa kita melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang objektif yang bagus. Siap. Ya, gitu. Terus izin Bapak, kalau kita berbicara tentang Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan, Pak, ada fungsi kita yaitu penyadapan, Pak. Iya. Nah, apa langkah dalam jangka pendek ini yang dilakukan oleh Jamintel untuk penyiapan sarana prasarananya mungkin, Pak? Ya kan penyadapan ini kan penyadapan dalam tindak pidana. Nah, Siap. sekarang pemerintah bersama DPR ini baru menyusun Peraturan pelaksanaan. undang-undang Undang-undang. tentang penyadapan tindak pidana. Nah, oleh karena itu kita menunggu itu dulu. Masih nunggu Ya dulu, Pak, sementara kita melakukan penyadapan tentu saja dalam rangka tadi tabur itu. Tabur ya, Pak. Iya. Siap. Tapi untuk sarana dan alat kita sudah Ya insya Allah selalu kita Update ya, Pak, ya? update sesuai Update dengan selalu, kebutuhan. Tuh, bagi kalian nih jangan macam-macam untuk melakukan tindak pidana karena nanti ke depan kejaksaan juga punya fungsi itu. tidak gitu. perlu diekspos. Tidak perlu Intel itu diekspos. senyap. Senyap, Ya, alat gitu. seperti apa Alat nggak nggak perlu. boleh tahu. Ya, toh. Tapi menarik loh Pak. Bapak ini Pak izin Pak, secara pribadi ini nanya nih Pak. Bapak dari dulu ada keluarga jaksa Pak? Atau mungkin orang tua, kakek? Oh tidak ada. Saya ini nggak ada kakek. Jadi emang dulu cita-cita Bapak tuh apa sih Pak? Terus terang saya dulu sebetulnya pengen jadi ini ya, sepertinya insinyur gitu. Oh, Tetapi waktu dulu kan namanya Sipon Maru. Waktu iya, Sipon ya Maru betul itu betul Pak, betul. saya kurang sehat akhirnya juga daftar di ekonomi dan hukum, tapi karena waktu ngisi formulir itu sakit, yang ngisikan kan kakak saya, sehingga pilihan pertama hukum karena kakak saya itu juga dulu kuliah di Fakultas Hukum, kedua ekonomi. Terus, siap. Akhirnya diterima di Fakultas Hukum UNS. Oh, jadi intinya bukan kesalahan sih ya Pak ya. Keiniin Garis kakak bawah. berarti. Jadi milihnya ternyata ekonomi hukum, ini kepilih hukum dulu. Ya memang mungkin sudah ditakdirkan untuk jadi jaksa karena saya juga kurang senang dengan kejaksaan karena dulu kan ada istilah jaksa itu kata
ngijak mekso ya, gitu. Oh, siap. Tapi ternyata daftar cari pekerjaan diterima dua dulu ya, Iya. di kejaksaan dengan di Direktorat Perundang-undangan, Ditjen Perundang-undangan Kementerian Kementerian Kehakiman. Kehakiman, betul Pak. Siap. Nah, oleh orang tua saya, bapak saya suruh masuk kejaksaan biar jadi jaksa. Saya ikuti. Nah, itu. Padahal dulunya tidak suka dengan jaksa ya Pak, karena belum kenal apa itu jaksa dulu berarti Pak ya. Ya itu, tapi begini, ternyata memang untuk berbuat baik, berbuat tidak baik itu di mana saja sama saja, tergantung kita. Kan seperti itu. Dalam peran apa saja Pak kalau Ya, sudah berbuat tidak tuh. baik bisa Bisa. petani. Quote penting tuh. Iya. Jadi bukan apa karena jaksa karena itu, ya saya kira dimanapun yang Pedagang penting- aja yang ada yang jahat ya Pak. Betul, ternyata dari diri kita sendiri luar Pak benar biasa. sih Pak, Bapak itu dibesarkan dari keluarga petani Pak. Iya, jadi orang tua saya dari kampung di Boyolali sana ya petani. Emang saya mungkin berhenti dulu nyangkul sama nyapit cari rumput itu setelah masuk di kejaksaan karena tempatnya di Jakarta. Itu sungguh tuh Pak. Loh iya, ya sekarang kalau nggak percaya datang aja ke kampung saya tanya. Bahkan saya ditanya diterima di kejaksaan itu tetangga sama heran. Kapan tesnya kok tiba-tiba masuk ke kejaksaan? Karena kalau tes ya cuma berangkat, tes pulang lagi nyangkul lagi. Subhanallah, luar Oh, siap, siap, itu Pak. pantas ya. Dari keluarga petani memang Pak ya, Bapak Ibu Ya, petani bapak, Pak. ibu petani. Oh, siap. Artinya bapak saya tuh perangkat desa ya, tapi kan Siap. di sana kan bengkokkan tanah. Iya, Siap. ngelola Cuma, tanah. cuma Pak. karena anaknya 6 juga kadang-kadang nggak cukup karena nggak panen kan dimakan tikus. Oh, siap, Oh, siap. Bapak berenam keluarga Pak ya. Saya nomor 2 gitu. Dan di samping sebagai jaksa agung muda intelijen Pak, hobi sebagai petani atau mungkin background petani itu masih tersalur Ya nggak terbawa sekarang? nggak gitu untuk mengisi Nggak, kan? tersalur dong. Sekarang Ya, ya. Bapak masih hobi bertani nggak itu Pak pertanyaannya? Oh masih, kalau Sabtu Minggu kadang masih Oh, gitu, masih Pak, ya? nyangkul. Oh, Jadi siap, siap. begini, selain badan sehat juga saya kira hasilnya bisa itu. Saya nanam misalkan singkong Thailand, nah itu kita Oh, sendiri. siap. Luar biasa hobinya itu enak. Jadi selain itu juga masih bisa merasakan betapa enaknya jadi masyarakat kecil. Subhanallah. Siap. Terus apa ya, menikmati dari hasil kita sendiri berarti ya Pak ya. Luar biasa. Meskipun saya yakin beliau juga beli alat yang untuk nyangkul itu apa pakai mungkin karena kalau pakai gini doang kan Oh, iya. capek. Ya yang nyangkul pakai cangkul. pakai Oh. Santai Enggak, tuh, tanahnya kalah. kan enggak luas. Nggak malu. Aduh. Mas bisa gak cangkul? Aku sih bisa, Bung. Ini masih banyak kapal. Oh, kapalnya. Kalah Siap, kita. siap, siap. Iya cangkul sih bisa. Coba pada dua cangkulan pinggang udah sakit ya, kan. Ya sama, saya sekarang juga 2-3 sakit, istirahat dulu. Pak, kita bicara tentang ya, jargonnya intelijen kan, intelijen digital kejaksaan optimal. Optimal. Pak. Nah, tentunya sekarang juga dalam rangka untuk melakukan fungsi pengamanan. Kalau dulu kan barang cetakan, Pak. Sekarang ada multimedia itu. Kan cetakannya sekarang Ya, via multimedia digital, ini Pak. undang-undang baru, oleh karena Iya, itu Pak. ya kita baru diskusi merancang untuk peraturan jaksa agungnya seperti apa ya. Seperti Iya, itu. betul. Karena kalau kita ngelihat multimedia di Indonesia itu apalagi media sosialnya segala macam tuh Apalagi waduh. SDM kita misalkan 5, ternyata multimedianya jutaan gimana kita. Nah, oleh karena itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai jaksa harus selalu mengupdate itu. Jadi jangan karena kekurangan ini kita langsung patah semangat. Ya kita harus terus bergerak terus semampu kita. Nah, terakhir ini Bu. Terakhir nih Apa itu? Pak, di kacamata Bapak ini podcast kejaksaan seperti sekarang ini menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, karena kan yang kami perlu masukan dari Bapak. karena kami kan anak-anak Bapak Iya, ini. siap. Kalau bisa podcast ini kan malah mungkin tiap hari ya seperti radio gitu. Tapi bagaimana kita isi yang aturan-aturan yang bisa memberikan suatu Manfaat, Pak, ya. pencerahan kepada masyarakat terkait dengan misalkan masalah penegakan hukum ya seperti itu. Mungkin juga informasi tentang
kejaksaan, sehingga komunikasi kejaksaan dengan masyarakat atau pemerintah dengan masyarakat itu terbangun, maka tidak akan ada suatu miskomunikasi, sehingga tidak ada suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif kan seperti Betul. itu. Ya, betul. Kadang-kadang kalau informasi ini tak tersalurkan, akhirnya yang terjadi saling mencurigai. Nah inilah dalam tataran sekarang ini kehidupan semakin kompleks kan, sangat berbahaya apa yang terjadi untuk NKRI Termasuk ini. kolaborasi dengan satuan kerja lain ya Pak ya. Mungkin Ya, Lembaga atau ya, lembaga lain ya Pak ya. Siap. kalau bisa dengan lembaga lain, Iya, artinya Pak, siap. Dan Bapak siap buatin surat ya Pak, Iya, Pak. untuk undangan ya Pak ya, ke para pejabat ya Pak. ya saya kira silakan saja. Yang Siap. penting Siap. sekarang tidak berakibat hukum dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Wis. Apa salahnya? Tapi juga harus dikonsep dengan matang kan. Oh iya. Kalau enggak nanti Insya Allah Pak. begitu apa mau konsep tiba-tiba minta pindah misalnya. Apa sudah Tuh lama. kan. Beliau udah paham kan. Karena di orang, kalau saya itu kan di Puspenkum seperti nanam pohon kurma di padang pasir kan. Tumbuh dengan subur ya. Siap Pak. Hasilnya nanti bisa berbuah manis atau tidak berbuah. Itulah kadang-kadang Mas Dedi suka ada selipan-selipan titipan. Yang Muni jujur. Betul, Beliau betul. orang baik kok. Gitu. Coba itu tadi Selalu loh. ingat kok. Kalau Enggak, tadi. Mumu udah lama Bukan, di Mas. sini. Dulu Pak Dedi ini kan juga kasih saya waktu dia Iya, baik. pengembangan Siap, pegawai. Siap, Siap, siap. siap, Pak. Coba tadi itu loh Pak Aga beli kurma bisa berbuah manis atau tidak berbuah itu loh. Enggak. Yang tidak berbuahnya jangan dibahas. Siap. Loh, Yang makanya. berbuah aja. Kalau nggak berbuah pohonnya tetap lebat. Cuma hanya sekedar Nah, itu Pak. kalau saya ini sudah pohon kurmanya berbuah manis. Berbuah manis. Siap, Jadi siap. jamin. Betul, udah Iya. job itu jabat udah luar biasa lah. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan alumni Puspenkum insyaallah Pak Ya. mengikuti jejak Bapak semua gitu insyaallah. Dengan doa dan Saya mengikuti jejak pendahulu kita kan Betul. banyak. itu. Iya Pak. Betul, siap. betul. Dan rata-rata yang pernah jadi Kapus Penkum jadi pejabat penting loh. Insyaallah. Tapi begini, memang yang penting dalam bekerja ini kita pertama harus bekerja secara optimal. Aja Pak. Dimanapun penugasannya Gimana? Pak. Ya. Kedua, selalu berpikiran positif. Siap. Yang ketiga adalah sabar. Sebagai Muslim, sholat jangan Salat. lupa. Iya, tuh. Coba kan sabar, optimal, Iya. Berpikiran ibadah, positif. berpikiran positif tuh Sobat Adiaksa. Ya, terus Pak izin, ini teman-teman di daerah di khususnya jajaran intelijen Pak dan Puspenkum ya khususnya. Kasih Pergum. Mereka banyak ngeluh tentang keterbatasan operasional Pak untuk mereka mengembangkan jati dirinya itu artinya untuk mempromot Betul. capaian kinerja teman-teman di daerah itu banyak program-program teman-teman tidak bisa terakomodir Pak karena keterbatasan Karena berbagai anggaran. macam Ya, juga banyak hambatan hal di wilayah, itu. Pak. Termasuk SDM gitu kan. SDM. Nah, mungkin di masa kepemimpinan Bapak nanti ada program-program yang bisa memberikan harapan yang cerah bagi masa apa teman-teman. Termasuk mungkin ada rencana pengembangan organisasi gitu Pak. Kasih kan dulu kasih Penkum jabatan itu secara struktural menjadi Kaba Penkum. Iya. gitu, Pak. Ya, begini ya. Tadi di manapun ada keterbatasan itu ada. Iya. Saya masalah dana. Oleh karena itu harus satu saya sampaikan kita harus bekerja secara optimal. Iya, Ya seperti itu. Tanamkan ya, itu tadi profesionalitas, disiplin, integritas. Iya. Jangan dimanapun kita bekerja adalah dalam keterbatasan. Tapi kata keterbatasan ini kan subjektivitas. Ya. Yang penting apa bisa dikerjakan kan seperti itu. Iya, siap. Ya. Siap. Karena kalau kita belum sudah terbatas ini akhirnya nggak bekerja. Iya, siap, Tuh. siap. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid ini sudah kita lihat perekonomian juga seperti ini. Oleh karena itu ya mari bersama-sama kita bekerja dengan siap. sebaik-baiknya. Tetap optimis ya Pak ya. Optimis tadi. Pasti hasilnya baik. Iya, Aduh, Nah, ternyata nggak itu. enak juga. Kita nggak merasa. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Iya, betul. Baru 1 tahun di Puspenkum sudah mengeluh.
Siapa ya, Bu? Oh, enggak, kita sudah Enggak, teruji. enggak perlu, Enggak, Pak. kita Kita sudah seneng, teruji. Pak. Sudah Kita kita terus, sudah Pak. 4 kapus pen saya, Pak. Iya. Aman. Saya udah 2 kamu spend. Saya 4 Artinya kapus itu pen. pohon apa korban yang tadi tumbuhnya tidak cepat. Belum. Lambat. Beli pupuk di mana ini? Arab Saudi. Mungkin ada salah satu yang kurang. Ibadah kita mungkin kurang juga kan. Ya. Zikirnya kurang. Amin. Kalau Insyaallah. beliau jangan tanyakan. Siap. Tadi kan saya di meja beliau disuruh ngambil map gitu kan. Saya takut juga kan ngambil map di meja Pak Jamin. Nanti salah ngambil kan. Saya buka itu, ya Allah, dingin itu karena banyak wiritan-wiritan gitu. Alhamdulillah. Lah ini kayaknya minta fotokopinya nanti. Jadi ada amalan-amalan Beda, untuk amalan-amalan meningkatkan itu, Me. ya Aduh. menguatkan spiritual Iya, kita iya. kan Iya. lebih Kita harus banyak belajar. Begini, amalan itu akan bisa bermanfaat apabila kita melaksanakan dengan ikhlas. Betul. Tuh, siap. Sebetulnya berbuat positif apapun kalau ikhlas itu saya kira akan bermanfaat. Betul. Pak. Siap. Kita karena saya muslim saya sampaikan bahwa mungkin dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 261 Iya, Pak. di sana dinyatakan kurang lebih seperti ini bahwa kita berbuat baik ikhlas karena Allah itu ibarat menanam satu biji. Nah, biji ini akan tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji. Artinya apa? Kalau ikhlas akan dilipat gandakan oleh Tuhan itu 100 kali. Minimal itu karena Allah Tuhan itu kan maha. Betul, betul. Nah. Aduh, enak ya. Integritas kita Nah, udah jadi kalau ditempa. misalkan mengeluh ya ngeluhnya akan dilipatkan 700 kali kan semakin berat. Enggak, ini yang bicara itu adalah yang baik kan. Betul, Kalau betul, Pak, baik, betul, Pak. kalau jelek tidak. Betul. Alhamdulillah, saya nggak Alhamdulillah. pernah ngeluh loh ke beliau. Alhamdulillah. Saya senang sekali di sini. Karena Seperti kalau Pak. saya ingat pidato Bung Karno, keluh itu adalah tanda kelemahan jiwa. Wow, Betul. Jangan mengeluh. Mengeluh adalah tanda kelemahan jiwa. Itu. Tuh makanya tuh Dwiki, kau jangan suka ngeluh tuh. Tuh, senang kita punya pimpinan seperti beliau. Siap. Beliau perhatikan. Aduh Pak, terima kasih. Kita sudah dapat pemahaman tentang integritas, Betul. penguatan kita tentang ya spiritual kita juga secara pribadi, Pak. Betul, Alhamdulillah. betul. Dan kita saya harus banyak belajar beliau. Pak, mungkin ada pesan untuk Sobat Adiaksa, Pak, atau gimana yang terakhir, Pak? Ya tentu saja sebagai Jamintel, saya harapkan bahwa dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemulihan ekonomi nasional, seluruh keluarga Adiaksa harus mendukung, ya, memberikan contoh yang baik, kemudian juga tolong sekali lagi untuk tidak main proyek, ya seperti itu. Jangan sampai menyakiti masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan yang baik. Yes, Mudah-mudahan masyarakat sejahtera, jaksa juga ikut sejahtera. Amin. Kan seperti itu. Iya, betul. Terima kasih banyak Bapak telah hadir di podcast. Sehat 2DM. selalu, Bapak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan seluruh obrolan kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan pasti bermanfaat. kalau Iya, kata siap. saya, Dan insyaallah. ingat teman-teman, tetap semangat dalam pengabdian kalian dimanapun kalian berada. Iya. Karena dengan semangat kita yakin bisa membangun kejaksaan yang hebat. Tapi untuk saat ini pandemi belum berakhir. Belum lahir. Tetap Tetap jaga jaga protokol kesehatan. protokol. Kita tadi sudah swab ya, Swab, Oke, selalu. beliau juga sudah, sehingga nanti kita buka masker nih, Iya, gitu kan. betul, betul. Dan tetap kalian juga harus hindari kerumunan, nggak usah main-main dulu yang jauh-jauh. Iya. Ya toh, karena di instansi kita juga banyak yang Ya, terdampak untuk kan. saat gitu. ini, iya, Oke. betul. Salam hormat untuk kalian di rumah, salam kangen buat kalian semua. Dan sehat selalu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.